Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran bersama Pak Jimmy Matematika Ngawi. Yaitu kali ini kita akan membahas tentang soal-soal tipe Olimpiade Matematika SMP tentang lingkaran. Ada 4 soal, yaitu yang pertama soal mengenai mencari perbandingan daerah yang diarsir dengan yang tidak diarsir di dalam persegi. Kemudian yang kedua mencari luas daerah yang diarsir. Dan yang ketiga adalah mencari keliling yang diarsir. Yang keempat adalah mencari jari-jari lingkaran kecil. Yang mana semua soal ini adalah mengenai tentang lingkaran. Mari kita bahas satu persatu dari keempat soal ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Baik, kita mulai dengan soal yang pertama. Soal yang pertama ini adalah tentang ada 5 lingkaran yang titik sudutnya dari persegi itu adalah pusat dari lingkaran-lingkaran yang memiliki jari-jari sama. Dan ini saling bersinggungan ya, kelima lingkaran. Yang ditanyakan adalah berapa perbandingan luas dalam persegi. Jadi yang ditanyakan itu perbandingan dalam luas persegi antara daerah yang diarsir, jadi ini daerah yang diarsir dengan daerah yang tidak diarsir. Jadi yang dibandingkan itu adalah luas dalam persegi antara daerah yang diarsir dengan daerah yang tidak diarsir. Oke, baik. Untuk menyelesaikan ini maka kita perhatikan persegi. Jadi persegi ini kita lihat diagonalnya, kita hubungkan diagonalnya ya. Diagonalnya ini kita tarik. Nah, kita perhatikan ada berapa R ya. Jadi ini kan lingkarannya sama, misalnya pusatnya ini di sini ya. Maka ini kalau kita hitung ini adalah R, ini R, berarti ini juga R, ini R. Berarti kesimpulannya bahwa diagonal persegi itu sama dengan berapa R? Yaitu 4R. Nanti yang kita cari perbandingan yang diarsir dengan yang tidak, berarti yang khusus dalam persegi ini. Kita sudah tahu diagonalnya adalah 4R. Kemudian karena ini yang khusus dalam persegi, kita cari luas persegi. Luas persegi itu apa? Sisi kali sisi. Tapi karena ini juga merupakan persegi itu juga berupa belah ketupat karena diketahui diagonal, maka nanti untuk mencari luas persegi, jadi luas persegi ini kita boleh menggunakan luas belah ketupat. Jadi luas belah ketupat bisa kita gunakan luas belah ketupat karena diketahui diagonalnya. Oke, kita cari. Berarti luas persegi kita gunakan luas belah ketupat adalah setengah kali D1 kali D2. Karena persegi maka diagonalnya sama. Berarti setengah kali 4R kali 4R. Ini kita buat 4 sama 2. Berarti ketemu 8R kuadrat. Nah, ini adalah luas persegi. Sekarang kita cari luas yang diarsir. Nah, luas yang diarsir ini kalau kita perhatikan, jadi luas yang diarsir itu ini ada satu lingkaran penuh, kemudian yang di pojokan ini adalah seperempat. Jadi seperempatnya itu ada 4, maka menjadi satu lingkaran. Sehingga kalau kita gabung itu sama dengan 2 luas lingkaran. Maka berarti 2 kali pi R kuadrat. P-nya kita gunakan 22/7 ya, karena di jawabannya kan ada dalam bentuk bilangan, berarti 2 kali 22/7 R kuadrat atau 44/7 R kuadrat. Ini luas yang diarsir. Kemudian kita cari luas yang tidak diarsir. Nah, tidak diarsir yang dalam persegi. Nah, jadi tidak diarsir yang di dalam persegi. Karena yang dicari itu adalah perbandingan di dalam persegi. Berarti sama dengan apa ini yang tidak diarsir dalam persegi? Berarti ya sama saja kita kurangi luas persegi itu kita kurangi dengan luas yang diarsir. Luas persegi sudah kita hitung adalah ini 8R kuadrat dikurangi luas yang diarsir adalah 44/7 R kuadrat. Ini kita samakan penyebutnya karena 8 kita 8/1, maka penyebutnya kita samakan 7. Berarti ini kali silang 56 kurangi 44, ini R kuadrat. Berarti sama dengan 56 kurangi 44 12/7 R kuadrat. Nah, sekarang kita bandingkan
perbandingannya antara yang diarsir dengan yang tidak. Berarti perbandingannya adalah yang diarsir tadi ini ya 44/7 R kuadrat, 44/7 R kuadrat dibanding 12/7 R kuadrat. Ini kita coret R nya, R kuadratnya, kemudian 7 nya jika kita coret maka tinggal 44/12. Nah 44/12 ini kalau kita sederhanakan, kita bagi 4 semuanya menjadi 11 dibanding 3. Oke, ketemu kan? Nah, jawabannya adalah yang B. Berikutnya soal yang nomor 2. Jadi ini ada lingkaran besar, kemudian di dalam lingkaran besar ini ada 7 lingkaran ya yang saling bersinggungan. Kemudian yang dicari adalah luas yang daerah yang diarsir ini. Ada 2 bagian ini, luasnya berapa apabila yang kecil jari-jarinya 3 cm, kemudian jari-jari lingkaran yang luar adalah 9 cm. Oke, kita perhatikan ini ya. Jadi kalau kita hubungkan dari lingkaran 3 lingkaran yang menyinggung ini bentuk lurus ini ya, ini kalau kita tarik, maka jari-jarinya ini kan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti betul bahwa jari-jarinya itu 3 kali lingkaran yang kecil ya. Kita hapus lagi. Ketika lingkaran dari pusat ini kita tarik, maka ini jari-jarinya 3, ini 3, ini 3. Berarti yang besar itu adalah 9. Nah, sekarang untuk mencari luas yang diarsir ini, kalau misalkan yang diarsir ini semua bagian yang di luar lingkaran kecil ini, maka bisa kita kurangi luas lingkaran yang besar, kita kurangi luas lingkaran yang kecil. Namun yang diarsir hanya beberapa bagian. Coba kita hitung. Ini ada ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 bagian. 6 bagian yang besarnya agak besar, kemudian ditambah yang bagian kecil ini, di dalamnya ini juga ada 6. Karena ini hanya ada yang diarsirnya ada 1 bagian besar sama 1 bagian kecil, berarti kesimpulannya apa? Ini adalah 1/6-nya. Jadi nanti untuk luas yang diarsir itu sama dengan 1/6 dari luas lingkaran yang besar. Luas lingkaran yang besar itu dikurangi luas berapa? Yang kecil berapa ini? Ada 7 ya, 7 luas lingkaran yang kecil. Berarti ada 7 luas lingkaran yang kecil. Jadi cukup 1/6-nya. Jadi karena ini ada 6 bagian, cuma yang dihasilkannya 1 bagian, jadi 1/6-nya. Maka 1/6 kali luas yang besar adalah pi kali jari-jarinya yang besar kurangi 7pi kali jari-jarinya yang kecil kuadrat. Jadi 1/6 kali pi, yang besar ini berarti 9 ya, yang besar 9, yang kecil adalah 3, berarti 9 kuadrat kurangi 7 kali pi sama 3 kuadrat. Berarti yaitu luas yang diarsir adalah sama dengan 1/6, 9 kuadrat itu 81, berarti 81 pi dikurangi 7 kali 9, 63 pi. Ini sama dengan berapa? 1/6 kali 81 kurangi 63 itu adalah 18 pi. Jadi jawabannya adalah 3 pi. Jadi cukup singkat, yang diarsir ini adalah hanya 3 pi. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian yang soal berikutnya, soal yang nomor 3, ada daerah yang diarsir ini 1/4 lingkaran ya, 1/4 lingkaran yang jari-jarinya 10. Jadi ini jari-jarinya 10. Kemudian keliling persegi, jadi ada persegi itu kelilingnya adalah 26. Oke, kita misalkan perseginya itu adalah mempunyai ukuran panjang dan lebar. Jadi ini P, ini L. Jadi yang bawahnya juga P. Maka sisa yang AP ini berarti adalah 10 min P karena jari-jarinya adalah 10. Demikian juga BR ini berarti juga kita hitung bisa 10 kurangi L. Jadi AP 10 min P, BR 10 min L. Yang kita cari adalah kelilingnya. Nah, keliling itu adalah menjumlahkan sisi-sisi bagian luar dari daerah yang diarsir. Yang keliling ada melengkung. Melengkung ini adalah busur api.
Nah, busur AB itu sama dengan seperempat lingkaran, seperempat keliling lingkarannya. Nah, berarti sama dengan seperempat kali pi kali diameter. Berarti seperempat pi, kalau di sini jari-jarinya 10, berarti diameternya adalah 20 kali 20. Berarti ini kita coret, maka busur AB adalah 5pi. Nah, ini kita sudah menemukan busur AB. Nah, selanjutnya kita akan mencari panjang PR. Nah, panjang PR itu sendiri ini sama dengan, jadi panjang PR itu akan sama dengan panjang OQ. Jadi karena apa? Ini adalah sebagai diagonal persegi panjang. Jadi sebagai diagonal persegi panjang. Diagonal persegi panjang. Dan juga itu sama dengan jari-jarinya. Nah, jadi sama dengan jari-jari lingkaran. Nah, berapa itu? Sudah diketahui, yaitu jari-jari lingkaran 10, berarti sama dengan 10 cm. Sehingga keliling yang di akhir ini bisa kita hitung. Maka kelilingnya itu cukup menjumlahkan bagian-bagian yang di luar ini. Jadi ada busur AB tadi sudah kita hitung, kemudian ditambah AP, ditambah PR, ditambah RB, itu adalah keliling. Nah, busur AB adalah 5pi. Nah, kemudian AP itu 10 min pi. Kemudian PR ini adalah sama dengan jari-jari tadi 10 ditambah RB adalah 10 min L. Nah, oke. Sekarang kita jumlahkan, berarti ada 5pi, kemudian 10 ini 30 ya. 30 dikurangi P kurangi L. Jadi kurangi P kurangi L ini kita tulis min dalam kurung P tambah L. Nah, sekarang yang jadi masalah nih, P tambah L-nya berapa ini? Nah, ya, kita belum menemukan P tambah L. Ingat bahwa keliling itu kan 26. Berarti keliling persegi ya, tinggal tulis di atas ini ya. Nah, jadi kita beri warna merah. Jadi keliling persegi panjang itu kan 2 kali P tambah L. Nah, kelilingnya kan 26. Berarti kalau P tambah L-nya berapa? Yaitu 13. Oke, berarti yang 13 ini bisa kita masukkan ke PL. Selanjutnya berarti 5P ditambah 30 kurangi 13. Berarti jawabannya adalah 5P 30 kurangi 13 berapa? 17. Oke, berarti kelilingnya yang di akhir itu adalah 5Pi tambah 17. Oke, paham ya? Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya yang nomor 4. Jadi ada persegi. Jadi di dalam persegi ini ada lingkaran besar yang menyinggung persegi, kemudian di salah satu sudutnya ada persegi kecil yang menyinggung juga. Apabila persegi yang besar ini adalah 2, jadi ini kita hubungkan. Nah, jadi kalau sisinya 2 berarti kan jari-jarinya itu 1 ya, jadi ini 1, ini juga 1. Oke, biar jelas ini akan saya perbesar, jadi saya ambil seperempatnya. Jadi seperempatnya ini diperbesar menjadi ini ya, jadi di seperempatnya berarti ini 1, ini 1, ini 1. Yang kita cari nanti adalah jari-jari kecil. Oke, kita hubungkan diagonal yang dari sebelah sini ke melewati lingkaran kecil, nanti biar hubungkan. Nah, pusatnya ini ya, kita teruskan diagonal. Nanti kita ini berarti 1. Kemudian yang jari-jari kecil ini kita misalkan R kecilnya. Kemudian ini kita hubungkan ke bawah, tegak lurus, berarti juga R. Nah, ini juga R ya, R. Jadi kita bentuk segitiga siku-siku. Ya, ini segitiga siku-siku, jadi tab warna merah. Jadi ada segitiga siku-siku. Ini, nah ini segitiga siku-siku yang warna merah ini ya. Jadi ini tadi ini 1. Kalau di sini R, maka yang sebelah 1 ini adalah ini 1 ya. Nah, ini 1, bukan 1 sampai ini. Berarti yang sebelah yang sini ini adalah 1 min R, sama dengan
bagian yang bawah ini juga 1 min R, karena kalau sini totalnya 1 diambil R berarti 1 min R. Sekarang kita ambil potongan segitiga siku-siku. Berarti segitiga siku-siku ini adalah segitiga siku-siku sama kaki, karena sisi yang sama itu 1 min R, kemudian ini adalah 1, maka ini ada penambahan 1 tambah R. Nah ini adalah 1 tambah R, yang 1 kan jari-jarinya, R-nya yang kecil ini, berarti kan ini 1 tambah R. Nah, berarti kita buat hubungan pakai Pitagoras. Nanti kita cari R-nya itu berapa. Dengan Pitagoras diperoleh bahwa 1 min R dikuadratkan ditambah 1 min R dikuadratkan itu sama dengan 1 plus R kuadrat. Rumus Pitagoras jadi apa nih? Yang untuk bentuk kuadrat ya, 1 min 2R plus R kuadrat, terus yang ini juga sama, 1 min 2R plus R kuadrat sama dengan 1 plus 2R plus R kuadrat. Kanan kiri yang sama ini kita coret, misalkan R kuadrat yang kita coret, satunya yang kita coret dengan 1. Oke, kemudian ini kita jadikan 0 sebelah kanan, yang 2R ini kita bawa ke kiri, jadi R kuadrat kita taruh di depan, ada R kuadrat, berarti ada min 2R, ini min 2R, ini juga min 2R ya. Nah, terus tinggal plus 1 yang sisa ini kita taruh di belakang, berarti menjadi R kuadrat min 6R plus 1 sama dengan 0. Nah, ini jadi persamaan kuadrat dalam bentuk variabel R. Nah, ini kalau kita faktorkan tidak bisa, berarti kita gunakan rumus ABC. Nah, rumus ABC masih ingat, R1,2 rumusnya apa? Min B plus minus B kuadrat kurangi 4AC per 2A. Jadi kita masukkan dari ABC-nya, berarti di sini A-nya si 1, B-nya min 6, C-nya itu 1 ya. Kita masukkan ke sini, maka R1,2 adalah min B, berarti min 6. Min ketemu min 6 plus minus akar, berarti min 6 kuadrat kurangi 4 kali A-nya 1, C-nya 1 per 2 kali 1, berarti min ini jadi plus ya, 6 plus minus, berarti 36 kurangi 4 per 2, berarti apa ini? 6 plus minus 32 per 2. Nah, 32 ini bisa kita sederhanakan, 6 plus minus berapa nih? 16 kali 2. Nah, berarti yaitu berapa nih? 6 ditambah 4 akar 2 plus minus ya. Nah, ini kita coret semuanya, kita bagi 2. Kalau ini nanti kita bagi 2, kita ini lanjutannya kita tulis di atas ini ya. Berarti nanti 6 plus minus 4 akar 2 ini kalau kita bagi 2 semuanya akan menjadi 13 minus 2 akar 2. Karena ini adalah jari-jari lingkaran kecil, ini lebih kecil dari 1, maka yang kita ambil adalah yang min, jadi 3 min 2 akar 2. Inilah jawabannya. Oke, paham semuanya tentang lingkaran? Ada soal 4 lingkaran tipe olimpiade. Semoga anak-anak semuanya semangat dalam mempersiapkan olimpiade nasional. Tetap semangat belajarnya, sukses untuk anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.